Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sunyoto selaku pengurus Yayasan Mataram, Bapak Rektor Profesor Dr. Edi Suwandi, Ibu Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Ismail Barugini, Ibu Wakil Rektor 2 Ibu Mulyastiti, Bapak Ibu Dekan beserta jajarannya di lingkungan Universitas Widya Mataram Jakarta, Bapak Ibu Ketua Lembaga Ketua FPP, Bapak Ibu dosen, karyawan, serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita semuanya bisa dipertemukan di Balai Raos ini dalam rangka untuk menghadiri undangan kita bersama yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Mataram Jakarta. Izinkanlah saya sedikit menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor, Pak Nyoto, selaku pengurus yayasan, sehingga apa yang disampaikan tadi saya hanya menyimpulkan saja. Kalau di depan tadi Pak Rektor saya sampaikan supaya nggak lama-lama. Ternyata apa yang saya pikirkan sama dengan yang diberikan Pak Rektor. Bahwa saya tangan saya yang begini dari bukan karena faktor usia, Pak, karena faktor berdekat aja sebenarnya. Karena forumnya luar biasa ya Pak. Profesor-profesor yang ada di depan saya ini, salam profesor yang bikin saya tangan saya udah lucu karena saya dread. Tapi itu bagaimanapun juga apa yang sampaikan Pak Rektor tadi, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi saya benar-benar menyampaikan satu ayat buat ini. Ayat yang sangat terkenal di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei wong-wong kang padha iman diwajibke marang sira kabeh nindakake poso. Kaya dene kang wis ditindakake masa durunge sira ben dadekake sira dadi wong kang takwa. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya ngulur waktu, Pak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas diri engkau sebelum engkau, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Yang akan kami bedah di sini adalah satu unsur bahwa yang diperintahkan Allah itu hanya orang yang beriman kepadanya, hanya orang yang beriman. Pertanyaannya, orang yang beriman itu yang bagaimana? Sebelum saya melanjutkan, tunggal guru, tunggal ilmu, aja ganggu. Tunggal guru, beda ilmu, aja ganggu. Apalagi beda guru, beda ilmu. Jangan mengganggu. Karena Bapak dan Ibu sudah banyak sekali menerima informasi seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam iman itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah ucapan. Dan yang ketiga adalah tindakan. Kalau kita bicara dengan keyakinan, berarti orang yang beriman itu telah berikrar di dalam hatinya. Bicara kaitan dengan lisan, setiap orang yang beriman insya Allah melafalkan. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman selalu dibuktikan dalam amal perbuatan. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Sehingga penyampaikan Pak Rektor tadi, ya jangan-jangan Pak Jumadi itu jarkoni, bisa ujar, bisa ngelakoni, atau gedang wae makel bisa ngomong lakonnya. Tapi apa yang bisa sampaikan tadi barangkali untuk mengingatkan saya secara pribadi Bapak dan Ibu, dan jikalau berkenan ya Bapak Ibu semuanya, kalau era saat ini yang disampaikan Prof. Nyoto itu betul sekali. Dalam suatu mimbar atau talabul ilmi kadang-kadang orang datang tapi tidak dapat apa-apa. Karena yang pertama, kondisi yang pertama adalah masuk kuping telinga, berarti ini perhatikan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. 12. Yang kedua, tidak masuk sama sekali karena tidak ngobrol kanan kirinya, atau
aktif mainan HP gitu. Nah, seperti yang sampaikan Prof. Edi tadi. Nah, ini jangan sampai terjadi barangkali saya ingatkan. Kalau saya buka HP dalam pustaka materi, saya nggak lupa. Jadi saya lihat file saya mana dari jangan-jangan saya lupain. Saya punya kepean Pak. Nah yang ketiga kondisinya adalah masuk kuping kanan mengendap di dalam pikiran, di dalam hati. Maka ketika ada orang yang tanya tahu. Maka untung bagi saya adalah ketika saya ngomong saat ini, ketika saya lupa bisa tanya kepada Bapak dan Ibu yang mendengarkan dan tidak keluar kuping kiri. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dari ketiga unsur tadi, unsur yang ketiga adalah yang paling berat, tindakan. Orang yang beriman akan menjauhi atau meninggalkan larangan Allah dan akan mengerjakan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh Mbak Asma atau ayat 15 adalah perintah untuk bekerja. Dan bekerjalah karena aku akan melihat bersama Rasul dan orang-orang yang mukmin. Jadi bekerja adalah sebuah perintah Allah. Jadi kalau Bapak dan Ibu memaknai sebagai perintah, berarti bekerja adalah ibadah. Maka di dalam bekerja itu harus menjunjung integritas seperti yang sampaikan Pak Rektor tadi, kejujuran dan aspek-aspek yang lain. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kemarin saya diminta temanya apa Pak Jum, ya udah spirit Ramadan untuk meningkatkan kinerja, sivitas akademika Unkas Widya Mataram. Lalu apa kaitannya Ramadan ini dengan kinerja sivitas akademika Universitas Widya Mataram ini? Ternyata dengan Ramadan ini ada beberapa aspek yang bisa meningkat di dalam diri kita. Yang pertama adalah aspek spiritualitas. Seperti halnya yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, hanya orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Dan itu menjadi takwa. Aspek spiritualitas itu indikatornya apa? Bagi orang iman yang menjalankan puasa terdapat beberapa indikator atau ciri-ciri. Yang pertama adalah zikrullah. Selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Duduk, santai, ataupun dalam kondisi yang sedang berdiskusi, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua adalah sabar, sadar, istiqomah, jujur, dan ikhlas. Kalau semuanya itu melekat pada diri seseorang, insya Allah kalau bekerja ya ikhlas. Bekerja ikhlas itu bekerja tanpa pamrih. Kayaknya agak susah. Burung bayaran nih, tanggal itu burung bayaran nih. Buku kapan transfernya? Bayar saya ngomong. Jadi bekerja tanpa pamrih. Tapi pada kenyataannya memang betul bahwa mayoritas masyarakat di tengah-tengah kita itu evolusinya masih pamrih bekerja itu. Beda dengan orang Jepang yang levelnya sudah kaizen. Kalau di Indonesia masih kei, keiho, kaizen. Kei itu orang bekerja itu kalau ada imbalannya gaji. Keiho itu adalah orang bekerja karena orang lain juga bekerja. Kalau nggak bekerja nggak enak. Kaizen adalah orang bekerja karena kebaikan itu karena kebutuhan. Dan kebutuhan itu adalah keikhlasan. Sebentar lagi kita puasa dan insya Allah pada saat makan itu kita ikhlas semuanya. Enggak ada yang nyesel, aduh kenapa aku buka, enggak. Dari itu juga. Itu adalah dimensi yang pertama, adalah dimensi spiritualitas. Dimensi yang kedua adalah dimensi emosional. Orang yang beriman dan berpuasa dengan benar menurut di mata Allah adalah orang yang bisa tumbuh empatinya,
bisa menjaga perasaan orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga di dalam bekerja itu insya Allah dia akan selalu mawas, tidak akan merecoki kanan dan kirinya. Itu yang kedua. Dimensi yang ketiga, puasa itu bisa menyehatkan dimensi fisik, kesehatan fisik. Salah satu hadis mengatakan puasalah senantiasa akan sehat. Nabi juga berkata jangan terlalu banyak makan. Hadis persisnya saya tidak hafal, tapi intinya kita tidak boleh banyak-banyak makan. Dan ternyata di dalam puasa itu bisa membuat kita menjadi sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara batin. Metabolisme tubuh menjadi lebih baik, otak menjadi cerdas. Nah, kalau kita badannya sehat, insya Allah kerja kita adalah keras. Kalau bekerja dengan keras, dengan semangat yang tinggi, insya Allah hasilnya akan baik atau kinerjanya akan meningkat. Spiritual, emosional, dan kesehatan. Yang berikutnya adalah ternyata puasa itu juga bisa meningkatkan dimensi sosial. Kita pada hari ini berkumpul dalam ruangan ini karena punya dimensi sosial, silaturahmi, tidak hanya antar individu tetapi antar kelompok. Nah, kalau itu terbangun oleh orang-orang yang beriman dan menjalankan puasa tadi, insya Allah dalam bekerja itu akan menjadi malas. Bekerja bisa membentuk tim sehingga keputusan itu bisa dilakukan dengan kolektif, kolegial. Kualitas tidak ada di dalam satu departemen, tetapi kualitas itu ada di setiap departemen. Prinsipnya adalah bersama kita bisa. Nah, itu bisa muncul kalau puasa kita itu benar. Saya nggak tahu yang benar seperti apa. Yang penting kita niati, karena hanya Allah yang tahu, seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi. Dimensi yang terakhir adalah intelektual. Dengan puasa yang baik ini di bulan Ramadan ini, insya Allah akan meningkatkan ibadah lain Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita punya kecerdasan, maka kita akan berpikir dengan jernih, kita akan berpikir dengan kreatif dan inovatif, maka kerja kita akan menjadi kerja cerdas. Kreatif adalah berpikir yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain, sementara inovatif adalah melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Dan saya meyakini apabila insan-insan beriman yang menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, insya Allah kinerja organisasinya akan menjadi baik. Nah, oleh karena itu pemimpin ke depan adalah harus memenuhi beberapa N yang sudah saya susun. Yang pertama adalah nyontoni, tauladan, engaso sungtulodo. Leadership itu adalah engaso sungtulodo. Yang kedua harus bisa ngerengkuh, harus bisa nyemangati, harus bisa ngerenteki hati, harus bisa nyamjaki, dan yang terakhir harus bisa nentrem ke hati. Bagaimana pemimpin yang akan datang itu ada kewajiban-kewajiban untuk paling tidak 7N yang sudah saya sebutkan tadi. Memang tidak gampang, tetapi menjaga wajah. Ketika ada kemauan, insya Allah ada jalan. Niat itu tidak hanya diucapkan, tapi niat itu harus dilakukan. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk menghantarkan santap puasa di bulan Ramadan ini, atau berbuka puasa di bulan Ramadan ini
Mudah-mudahan santapnya nanti tahap jangan terlalu dipikirkan apa yang saya sampaikan, tapi lakukanlah. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.